Pak Jokowi, Presiden kami, Mbak Puan, Ketua DPR kami, ojo ke susu di rancangan KUHP. Mengapa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita masih memuat pasal bermasalah seperti penyerangan martabat presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap pemerintah, penghasutan melawan penguasa umum, dan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Apa manfaatnya ya? Kita bukanlah negara monarki kerajaan. Masih banyak masalah di birokrasi kita yang memang harus terus-menerus diawasi dan dikritik kita-kita semua. Dan kita negara ini dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kita semua sama. Malah seharusnya pejabat kita sadar betul bahwa setiap rupiah gaji mereka berasal dari keringat pajak penghasilan kita. Kalau mudorotnya sudah jelas seperti aktivis, pengamat, apalagi orang awam jadi takut bersuara. Indeks demokrasi kita bisa menurun. Narasi dari eksternal dan internasional bahwa Indonesia demokrasinya cacat, pemerintahnya otoriter bisa kembali menggema. Kepastian hukum terdampak. Investor jadi ragu menanamkan modalnya di sini. Terlepas dari semangat dan upaya pemerintah dan DPR menghasilkan dan mensosialisasikan rancangan KUHP, ternyata sosialisasinya masihlah buruk. Hasil survei Litbang Kompas pada akhir Juni ini menunjukkan bahwa hanya ada 1 dari 10 orang yang mengaku mengetahui adanya rencana pengesahan rancangan KUHP. Hasil survei yang sama juga menunjukkan bahwa dari masyarakat yang tidak setuju pengesahan, 70% dari mereka beralasan ada beberapa pasal atau bagian yang mengganjal. Survei Kompas juga menunjukkan bahwa dari yang tahu rencana pengesahan KUHP, mereka yang tidak setuju dan tidak tahu adalah lebih besar dari yang setuju dengan rencana pengesahan. Menurut saya, legitimasi KUHP ini untuk disahkan dalam waktu dekat tidaklah kuat. Jangan lupa, peristiwa Omnibus Law yang menuai masalah ada di bawah Pak Jokowi loh. Jangan sampai karena kesusu, lalu Pak Jokowi kembali kena noda, mengesahkan KUHP yang belum pas ini. Jangan sampai kesusu, lalu undang-undang ini kelak digugat di Mahkamah Konstitusi. Bahkan sampai dibatalkan MK karena dianggap bermasalah prosesnya dan tidak memenuhi partisipasi yang bermakna dalam melibatkan masyarakat. Ingat survei Kompas tadi. Kembali ke RKUHP, pada 6 Juli lalu pemerintah sudah serahkan draft ini kepada DPR untuk mulai dibahas bersama. Dan saat ini rancangan KUHP menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya bisa dengan mudah menjerat pidana bagi kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dan pejabat negara. Terhadap pasal-pasal yang mencoba melindungi presiden dan berbagai lembaga negara dari penghinaan, berikut pandangan saya. Bagaimana memastikan ada perlindungan terhadap kepala negara, tetapi di saat yang sama menjaga kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat, serta berdiskusi. Dan ini sangat penting, agar diskusi politik dan juga kebijakan publik bukan hanya monopoli para elit yang sering tidak nyambung dengan rakyat kebanyakan. Nah, bisakah pemerintah kita dan aparaturnya memastikan itu bisa berjalan? Di saat kita sudah sama-sama tahu, penegakan hukum kita belumlah tegak lurus, belumlah fair. Kualitas aparat penegak hukum masih bermacam-macam. Kita lihat saja penerapan Undang-Undang ITE yang masih banyak catatan. Masih ada tekanan politik, tekanan atasan, tekanan kasus yang viral di masyarakat. Pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR harus dan sadar bahwa menuliskan undang-undang dan menerapkannya di lapangan harusnya satu kesatuan. Posisi saya lebih setuju kalau kita fokus saja pada pidana pencemaran nama baik. Siapapun yang merasa ada orang lain yang memberikan pernyataan yang tidak benar, berhak mengadukannya ke jalur hukum. Bila yang memberi pernyataan tidak bisa membuktikan dan terbukti bahwa ia punya niat jahat, maka ia bisa masuk penjara. Karena telah menodai reputasi dan nama baik si korban. Dan korban ini bisa siapapun. Bisa saya, bisa seniman, bisa guru, dokter, menteri, bahkan presiden. Semuanya sama dan tidak ada keistimewaan. Itu yang saya dukung. Dan si yang sudah terbukti bersalah sebenarnya juga tidak perlu dipenjara menurut saya.
Cukup beri denda saja untuk ia beriklan di koran nasional sehalaman penuh. Itu mahal loh. Ia harus bayar puluhan sampai ratusan juta untuk minta maaf dan berikan klarifikasi fakta sesungguhnya. Penjara bukanlah solusi. Denda uang lebih membuat efek jera, tanpa harus keluar anggaran negara untuk penjara. Bahkan kalau mau lebih progresif lagi, soal ini jangan diatur di pidana, diatur secara perdata sajalah antara orang per orang. Nggak perlu pakai tangan penegak hukum yang akan berujung pada penjara. Lebih baik diselesaikan di pengadilan perdata, agar jelas apa kerugian si korban dan bisa ada pembuktian kebenaran. Dan bisa ada pemulihan hak korban yang sudah dirugikan. Janganlah dikit-dikit bicara penjara. Kita harus jaga iklim demokrasi dan kesetaraan hak kita. Hina itu ribet, karet, dan subjektif. Anda maki saya di kolom komen ini, bisa saja saya tidak terhina. Tetapi kalau host lain Cokro TV mungkin merasa terhina. Sama juga kan? Presiden Jokowi mungkin tidak gunakan pasal bermasalah itu. Tapi kita tidak akan pernah tahu siapa presiden kita 5 tahun lagi. Apakah ia gila hormat dan kuasa? Nggak tahu kan? Itulah repotnya. Dan itulah berbagai masalah di pasal-pasal yang mencoba melindungi presiden dan lembaga negara. Hina itu bisa menjadi karet dan subjektif. Bisa bertentangan dengan hak asasi manusia untuk berpendapat. Inilah masalahnya. Di sisi lain, saya merasa pencemaran nama baik juga lebih terukur. Dan bukan soal rasa-merasa, tetapi soal membuktikan fakta. Presiden Indonesia adalah dari rakyat. Kita sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara kesatuan, negara demokrasi. Dan presiden dipilih langsung oleh rakyat, diambil dari rakyat. Dia sama dengan kita. Dia adalah bagian dari kita. Dan dia setara dengan kita di mata hukum. Itu yang harusnya terjadi. Meski beban dan tanggung jawab kerja pemerintah negara yang begitu besar, kaya dan rumit ini luar biasa berbeda dengan kita semua. Tetapi tetap ia adalah kita. Mirip dengan pemilihan ketua kelas di sekolah dasar. Kita tetap tidak berjarak dengan ketua kelas kita. Dia bukan jadi Superman. Dia adalah satu di antara kita. Yang memilih, mengabdi, dan menjadikan bangsa dan negara kita lebih baik dari sebelumnya. Lebih lanjut, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Social Center for Strategic and International Studies (CSIS), Niki Fahrizal mengingatkan bahwa rancangan KUHP harus memegang amanat reformasi terkait demokrasi. Jika tidak, maka Indonesia akan masuk sebuah fase kemunduran demokrasi. Hal ini diungkapkan pula oleh dosen Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Padjadjaran, Dr. Caroline Pascarina, yang menyebut kualitas demokrasi Indonesia pada 2021 menurun dibandingkan 2019 berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia dari Badan Pusat Statistik. Ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut. Beberapa di antaranya laporan rutin di Economist Intelligence Unit atau Indeks Demokrasi Indonesia dan 2021 report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Penurunan kualitas tersebut menunjukkan ada pergeseran pola demokrasi Indonesia yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat atau flawed democracy. Terakhir, ada lagi masalah RKUHP yang bisa membahayakan kesatuan kita sebagai bangsa. Rancangan KUHP ingin mengatur dan memformalkan hukum pidana adat ke dalam berbagai peraturan daerah setempat. Jadi, rancangan KUHP ini mengatur bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Rancangan KUHP ini akan membuka peluang disahkannya hukum adat atau norma lokal yang bersifat diskriminatif. Misalnya, contoh saja nih soal cara berpakaian perempuan atau larangan keluar malam. Data Komnas Perempuan di 2018 mencatat ada 421 kebijakan tingkat lokal yang bersifat diskriminatif. Bahaya bila hukum hidup dalam masyarakat atau living law ini dimasukkan dalam pasal 2 RKUHP. Kehadiran pasal ini sangat berbahaya. Para mahasiswa hukum juga tahu kok bahwa hukum adat itu ya tidak tertulis dan dinamis. Masa malahan jadi mau dituliskan dan disusun oleh para politisi di daerah dengan kepentingan jangka pendek. Selain itu, langkah memasukkan pasal living law bukanlah memuliakan masyarakat adat, melainkan negara mencoba mengambil peranan aturan masyarakat adat.
Sebenarnya negara dapat memuliakan masyarakat adat dengan segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat, dan bukan dengan membakukan hukum adat dan mengambil alih otoritas masyarakat adat. Memaksakan living law untuk diatur di dalam perda akan membuka persoalan baru yang jauh lebih masif. Ini juga berpotensi melanggar pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Orang takut untuk bertindak sesuai hak asasinya. Kenapa? Karena aturan adat yang berbeda antara satu daerah dengan yang lain dan bisa memidana masyarakat akan dibuat formal dalam perda-perda. Alhasil, orang akan takut untuk bertindak sesuai hak asasinya. Jadi jelas, masih ada pasal bermasalah. Ojo ke susu. Buka komunikasi dan diskusi seluasnya. Jangan lupa, seluruh aturan di RKUHP ini akan berdampak pada keseharian kita. Jadi jangan main-main. Pak Jokowi dan Mbak Puan harus pastikan tidak ada catatan buruk di bawah kepemimpinan Bapak dan Mbak. Semoga saran dan masukan dari siapalah saya ini bisa didengarkan oleh Tuan dan Nyonya di jajaran elit. Like dan share video ini. Sampai jumpa di Kacamata Ren Ernest berikutnya.